考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 563-564, atau episode 589-590. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Master Fumo penguasa alam semesta mulai memasuki bintang asli, disebabkan oleh Luo Feng yang mendapatkan harta sejati pedang sungai Luo. Saat itu Luo Feng ditekan oleh kekuatannya, dan kekuatan Lu Feng dalam bentuk binatang bertanduk emas, mulai menyusut beberapa persen, dan tiba-tiba ketika itu, muncul pula satu orang lagi Master alam semesta, yaitu Master bintang api dari ras binatang luar angkasa. Master bintang api menggeram dalam nyala api yang tak berujung. Setiap inci bintang asli gemetar, dan ruang dan waktu di bawah kendali Fumo Master diambil. Rupanya, Master bintang api dan Fumo Master berjuang untuk mengendalikan bintang asli. Master bintang api, binatang buas raksasa berkobar itu meraung, dan suaranya menembus lapisan ruang dan meledak di samping telinga Fumo Master. Si binatang bertanduk emas itu adalah anggota dari aliansi binatang buas aku. Sekarang aku di sini, bahkan tidak berpikir untuk menyakitinya. Hahaha, kamu tidak bisa menekannya dengan mengendalikan ruang dan waktu, dan kamu hanya bisa terbang ke arahnya. Makhluk luar biasa dari aliansi binatang buas aku sudah pergi melalui pusaran air, jauh sebelum kamu tiba, hahaha. Fumo Master, yang berdiri di dataran seperti gunung, menjawab dengan geram, Master bintang api, aliansi teritorial utara aku telah mengatur semuanya, bahkan jika kamu bisa menghentikan aku masih bisa menghentikan kamu mengendalikan ruang dan waktu. Makhluk-makhluk hebat dari aliansi teritorial utara aku, akan mengepung binatang bertanduk emas di bawah perintah aku, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Tim pertama, pindah untuk berkoordinasi. Tim kedua, bergerak untuk berkoordinasi. Fumo Master mentransmisikan suaranya ke makhluk-makhluk besar yang diatur oleh aliansi wilayah utara, dan dia bahkan memberi perintah kepada 6 tim di sisi lain melalui aliansinya. Meskipun Fumo Master tidak dapat menekan binatang bertanduk emas, melalui kontrolnya atas ruang dan waktu, ia masih bisa mengetahui setiap gerakannya. Iya benar, ada beberapa penguasa semesta yang keluar dari ke-6 portal pusaran air. Pada saat itu, lusinan penguasa semesta berkumpul di bintang asli, dan mulai mengelilingi binatang bertanduk emas. Dia anggota dari aliansi binatang buas aku, kata Master bintang api, geram. Meskipun dia juga tidak bisa memanipulasi ruang dan waktu, sementara Fumo Master mengganggunya, dia masih mampu mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada bintang asli. Bahkan Master bintang api kagum dengan jumlah ras dan makhluk hebat dari aliansi teritorial utara. Hanya ada satu penguasa tertinggi alam semesta dalam aliansi wilayah utara, tetapi jumlah penguasa semesta dan ksatria alam semesta jauh lebih tinggi daripada di aliansi lainnya. Itulah mengapa aliansi wilayah utara begitu ceroboh, ketika harus memperjuangkan sumber daya. Fumo Master, makhluk luar biasa dari aliansi binatang buas aku yang mendapatkan yang berharga, beraninya kamu. Master bintang api jengkel, dia mengepalkan giginya saat dia menggeram, kamu telah membangkitkan amarahku. Berhentilah berbicara kepada aku, Fumo Master mendengus. Kekuatan adalah hal yang paling penting di alam semesta. Master bintang api, aku berjanji tidak akan menyakiti binatang bertanduk emas selama dia memberi aku pedang harta yang sejati. Itu mungkin hanya komponen, tetapi pedang sungai Luo adalah jenis domain sejati, dari harta karun sejati. Itu memiliki kekuatan menyerang dari harta sejati tipe serangan puncak, pisau itu jelas lebih berharga daripada harta sejati senior, dan aliansi cincin duri akan rela mempertaruhkan segalanya, untuk mendapatkannya kembali. Hahaha, kamu bercanda, bukan? Master bintang api meraung. Api di sekelilingnya mengamuk. Kamu bukan satu-satunya yang bisa memanggil makhluk besar, aku akan memanggil Master tanduk emas di sini.
Mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan melawan makhluk besar dari aliansi binatang buas aku. FOMO Master mencibir, tidak diintimidasi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padanya? Biarkan dia datang. Aku yakin butuh waktu lama baginya untuk tiba di sini. Aku memiliki pengaruh atas ruang dan waktu di sini, dan bahkan para master semesta harus terbang melambat sebagai hasilnya. Namun, FOMO Master agak gentar di dalam. Karena Master Tanduk Emas adalah makhluk yang hebat, di antara para penguasa semesta dari aliansi binatang buas, dan dia memiliki 4 tubuh yang suci. Apakah kamu pikir, makhluk besar dari aliansi teritorial utara aku lebih rendah dari milik kamu? Tuntut FOMO Master, menolak untuk mundur. Makhluk-makhluk besar dari aliansi teritorial utara, terkenal karena temperamen mereka. Aliansi itu terdiri dari beberapa ras yang kuat, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang merupakan ras puncak. Mereka harus rendah hati sebelum bersatu. Tetapi setelah dipersatukan, dengan penguasa tertinggi semesta, untuk menjaga mereka, semuanya menjadi berubah. Kelompok aliansi teritorial utara harus mengakui kekalahan terhadap master tertinggi alam semesta. Namun, mereka akan lebih cepat mati daripada menyerah sekarang. Begitu sebuah benda berharga lahir, makhluk-makhluk besar dari aliansi teritorial utara akan membanjiri tempat ini. Lagi pula, aliansi wilayah utara dikenal karena ceroboh, dan karena jumlah makhluk kuatnya yang besar. Sementara FOMO Master dan Master Bintang Api saling berhadapan, berdiri terpisah miliaran mil, kekuatan Maha Kuasa membanjiri melalui portal pusaran air. Itu adalah sosok menjulang setinggi 6.000 mil. Dia membawa tongkat batu kuno dan berjalan tanpa alas kaki. Dia mengenakan mantel 1000 harta. Hahaha, aku tidak berharap menemukan 2 master semesta di sini, suaranya bergema. Meskipun suaranya tidak tinggi, suaranya menggema di hati semua makhluk besar di bintang asli. Sungai bintang langit menyelimuti bintang aslinya. Benda-benda kuat mengambang di sungai buram. Semua makhluk besar, termasuk penguasa alam semesta, yang diperintahkan untuk bertindak, membeku. FOMO Master kaget. Pemimpin kota kekacauan primal. Pemimpin kota kekacauan primal, Master Bintang Api juga terkejut. Baik FOMO Master dan Master Bintang Api adalah penguasa semesta yang terkenal, namun mereka tidak dapat dibandingkan dengan pemimpin kota kekacauan primal. Pemimpin kota kekacauan primal memiliki 3 tubuh, dan masing-masing dari mereka jauh lebih kuat daripada mereka. 1000 harta karun sungai adalah tipe domain teratas dari harta sejati, dan kekuatan harta sejati dapat dengan mudah membunuh mereka. Tentu saja, pemimpin kota kekacauan primal tidak akan berani membunuh mereka dengan ceroboh, kecuali dia telah memutuskan untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan aliansi wilayah utara. Master alam semesta membantai yang lemah adalah kejadian langka. Pemimpin kota kekacauan primal, kata Master Bintang Api, semakin cemas. Itu adalah makhluk luar biasa dari aliansi binatang buas aku. Kamu adalah penguasa alam semesta yang dihormati, dan akan merendahkan kamu untuk mengambil barang berharga dari siapapun. Kekuasaan adalah yang terpenting. Apa yang bisa kamu lakukan jika pemimpin kota kekacauan primal benar-benar menangkapnya? Tolong, pemimpin kota kekacauan primal, demi aliansi binatang buas, kata Master Bintang Api. Jika pemimpin kota kekacauan primal tidak memiliki sungai 1000 harta karun, pemimpin kota kekacauan primal tidak dapat mengintimidasi Master Bintang Api. Namun, pemimpin kota kekacauan primal bisa langsung membunuh binatang bertanduk emas dengan pemimpin kota kekacauan primal. Itu adalah salah satu keunggulan dari jenis domain harta karun sejati. Itu bisa menyapu yang lemah. Apakah kamu benar-benar berpikir aliansi Hong peduli dengan aliansi binatang luar angkasa kamu, kata FOMO Master. Pemimpin kota kekacauan primal, aku akan mundur sekarang karena kamu dan sungai 1000 harta karunmu. Adapun komponen dari pedang sungai Luo, itu milik kamu atau Master Bintang Api. Meskipun FOMO Master telah berhenti ikut campur, dia masih ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Aliansi Hong adalah salah satu negara adikuasa terbesar. Aliansi binatang buas menyendiri dan misterius, tetapi memiliki kesatuan yang kuat. Akan menarik melihat konfrontasi antara keduanya. Master Bintang Api membuka mulutnya. Pemimpin kota kekacauan primal, Master Bintang Api, aku tidak berpikir pemimpin kota kekacauan primal akan datang ke sini tanpa biaya, kata FOMO Master. Hahaha, tawa pemimpin kota kekacauan primal bergema, mempengaruhi Master Bintang Api dan FOMO Master.
Mereka semua kagum, jelas mengapa pemimpin kota kekacauan primal dianggap sebagai salah satu penguasa alam semesta yang paling kuat. Master Bintang Api, kata pemimpin kota kekacauan primal, karena kamu bertanya, aku akan berhenti mencampuri urusan itu demi dirimu. Fumo Master terkejut. Master Bintang Api dengan cepat menjawab, terima kasih, pemimpin kota kekacauan primal. Mendengar itu, Fumo Master mendengus dan melangkah ke portal pusaran air. Mundur. Fumo Master memberi perintah kepada penguasa semesta dari Aliansi Teritorial Utara. Dia tidak akan ikut campur lagi, meskipun dia agak jengkel. Lagi pula, sebagai Master Semesta, ia harus menepati janjinya. Dia, seperti semua penguasa semesta lainnya, menghargai reputasinya. Pergi, ayo pergi. Meskipun tuan-tuan semesta seperti pemimpin Istana Darah Ki enggan, mereka harus mengikuti perintahnya. Satria Semesta Aliansi Hong, jangan menyerang binatang bertanduk emas, perintah pemimpin kota kekacauan primal. Dia berada di level tertinggi di Aliansi Hong, yang berarti suaranya didengar oleh para ksatria alam semesta yang hadir. Mereka semua mengikuti perintah. Pemimpin kota kekacauan primal menghilang, dan begitu pula semua master semesta. Saat pemimpin kota kekacauan primal mentransmisikan suaranya ke makhluk besar lainnya, Luo Feng mendengar pesan yang berbeda. Murid aku, demi kepentingan terbaik kamu, aliansi binatang buas terlibat dalam hal ini. Aliansi wilayah utara tidak akan ikut campur lagi sekarang karena Fumo Master telah membuat janji. Satria alam semesta lainnya tidak akan ikut campur karena mereka tahu ada 3 master semesta yang terlibat. Satu-satunya hal yang perlu kamu khawatirkan adalah aliansi cincin duri, tetapi jangan terlalu cemas tentang hal itu. Keluar dari sini dengan tubuh samudera jauh kamu, dan beberapa makhluk hebat lainnya. Bahkan jika makhluk besar dari aliansi cincin duri ingin datang dan mengatur serangan, itu akan memakan waktu cukup lama. Luo Feng lega. Kemudian, binatang bertanduk emas melambaikan sayapnya, bersiap untuk terbang. Hal kecil, suara Master Bintang Api terdengar di samping binatang bertanduk emas. Aku belum pernah melihatmu di aliansi binatang buas sebelumnya. Apakah kamu sudah berkelana? Setiap binatang berkelana ketika mereka masih muda, sampai mereka dibawa kembali ke aliansi, ketika mereka menjadi abadi untuk ditemukan. Katakan padaku, apakah kamu belum pernah kembali? Tanya Master Bintang Api. Mungkin kamu tidak tahu siapa aku, suara itu melanjutkan. Aku Master Bintang Api dari aliansi binatang buas. Aku sebelumnya adalah bintang asli lain, dan aku datang ke sini karena aku menyadari bahwa aliansi teritorial utara telah berani menyerang salah satu dari kami, berdasarkan percakapan yang aku dengar dari makhluk besar lain dari aliansi teritorial utara. Terima kasih, Master Bintang Api, jawab binatang bertanduk emas dengan hormat, menundukkan kepalanya. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata suara itu. Apakah kamu belum kembali, atau sudah pernah? Tidak, aku tidak, kata binatang bertanduk emas. Aku sudah sendirian sejak hari aku dilahirkan, dan aku tidak pernah bisa kembali ke aliansi binatang buas. Luo Feng takut dikenali. Namun, dia ingat apa yang dikatakan pemimpin kota kekacauan primal sebelumnya, bahwa setelah menjadi abadi, jiwa akan bergabung dengan setiap inci kekuatan suci, dan bahkan pemimpin kota kekacauan primal tidak bisa mengenali apakah binatang bertanduk emas itu Luo Feng sendiri, atau nyata binatang bertanduk emas. Namun, alam semesta virtual itu sangat kuat. Seseorang dapat mengidentifikasi ras seseorang dengan menghubungkannya. Jika musuh dari ras lain mencoba untuk terhubung ke sensor alam semesta virtual, mereka akan ditolak. Kecuali mereka mengirim mata-mata manusia, atau mata-mata aliansi Hong yang pikirannya dikendalikan. Alam semesta virtual adalah penemuan luar biasa, dan memiliki banyak fungsi unik. Bahkan organisasi yang paling kuat, di sekolah Dewa Leluhur, yang mengaku sebagai penjaga hukum alam semesta, tidak dapat menemukan sesuatu seperti alam semesta virtual. Itu adalah alam semesta kesadaran, dan semua hukum asal semesta dapat disimulasikan. Tidak pernah, kata Master Bintang Api. Kami memiliki makhluk luar angkasa di mana-mana di alam semesta, dan semuanya naik ke kekuasaan sendiri. Mereka hanya akan dibimbing kembali setelah menjadi abadi. Ada banyak makhluk besar dari aliansi binatang buas pada bintang aslinya. Kamu dapat menemukan salah satu dari mereka, bertindak, dan kembali ke aliansi bersama. Tentu saja, jika kamu tidak sabar untuk kembali, kamu dapat langsung kembali. Ini adalah koordinat alam semesta, ini adalah salah satu tempat berkumpulnya aliansi binatang buas kami.
Akan ada makhluk dari ras kami untuk menerima kamu, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk pergi ke aliansi Suaka binatang buas. Aliansi Suka, mata binatang bertanduk emas berkilau ingin tahu. Ya, tempat suci. Setiap makhluk agung yang baru saja diterima, akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi tempat kudus sekali, dan kekuatan kamu akan lebih ditingkatkan di sana. Kami akan memberi kamu beberapa sumber daya berdasarkan kekuatan dan potensi kamu. Kamu mungkin mendapatkan perlakuan khusus, mengingat bahwa kamu menjadi sangat kuat bahkan tanpa bantuan ras kami. Binatang bertanduk emas mendengarkan dengan cermat. Ingat alam semesta berkoordinasi, Master Bintang Api melanjutkan. Kamu dapat memilih apakah akan kembali sekarang atau tidak. Aku dapat memberitahu kamu bahwa ada banyak makhluk besar dari aliansi binatang buas sekarang, dan kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan beberapa dari mereka. Juga, waspadalah terhadap aliansi cincin duri. Aku percaya bahwa kamu telah memindahkan barang-barang berharga kamu ke tempat lain, tetapi jangan sia-siakan tubuh suci ini. Binatang bertanduk emas mengangguk ringan. 3 Master Semesta datang ke sini karena pedang suci itu. Aliansi cincin duri jauh lebih lemah dari kita, dan yang bisa mereka kirim hanyalah penguasa semesta. Tapi tetaplah berhati-hati. Setelah itu, kemudian binatang raksasa itu melangkah ke portal pusaran air dan menghilang. Banyak makhluk besar dari aliansi Hong dan aliansi teritorial utara mundur, ketika Master Bintang Api dan binatang bertanduk emas berbicara, dan tubuh samudra jauh Luo Feng berlari menuju portal pusaran air seperti seberkas cahaya. Dia terus terbang. Dia bahkan melihat 2 ksatria semesta dari aliansi Hong. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengidentifikasi ras tubuh samudra terpencil, tetapi mereka berspekulasi bahwa ia adalah penguasa semesta karena ia berani bertindak sendiri. Namun, karena mereka percaya tubuh samudra jauh sebagai penguasa semesta, mereka menghindarinya. Perjalanan yang mulus, tidak ada pertempuran sama sekali. Tubuh samudra jauh terbang keluar dari portal pusaran air yang luas, dan tiba kembali keluar. Memang tidak ada belenggu sama sekali. Makhluk-makhluk hebat dari aliansi teritorial utara telah mundur, dan aku tidak melihat siapapun dari aliansi duri cincin. Tubuh samudra jauh tersenyum, berteleportasi ke tempat yang jauh, dan kembali menggunakan teleportasi negara dewanya. Binatang bertanduk emas terbang jauh dari portal, dan dia terbang melintasi dataran dan memasuki hutan. Butuh waktu lama baginya untuk tiba di portal pusaran air, dan aliansi Cincin Duri akan memiliki cukup waktu untuk membuat pengaturan. Binatang bertanduk emasku tidak punya barang berharga atau budak. Buang-buang waktu untuk kembali seperti itu. Binatang bertanduk emas mengedipkan matanya di hutan yang sunyi. Tiba-tiba, ledakan keras bergema di pepohonan. Di bawah tekanan kuat dan ruang yang terkonsolidasi dari bintang aslinya, hanya ratusan ribu mil persegi di sekelilingnya yang terpengaruh. Banyak pohon kuno tumbang, tetapi setelah beberapa saat, semua bagian berkumpul, dan semuanya pulih. Seolah-olah ledakan itu tidak pernah terjadi. Setelah sekian lama, 3 makhluk ras kristal tiba. Ada energi yang begitu kuat, dan mereka seharusnya datang dari pertempuran makhluk besar, kata salah satu dari mereka. Di mana makhluk-makhluk besar itu? Mungkin mereka langsung pergi setelah itu. 3 makhluk besar dari ras kristal melihat sekeliling, lalu pergi. 9 tuan semesta dari aliansi cincin duri berkumpul di portal ke dunia luar. Kita harus mendapatkan pedang suci dari Sungai Luo kali ini. Pedang Sungai Luo adalah jenis domain sejati dari harta karun sejati, dan ia memiliki kekuatan menyerang yang luar biasa. Jika ada kekuatan lain yang mendapatkan pedang suci, pasti akan menggunakannya sebagai pengaruh untuk memeras kami. Kita harus mendapatkan kembali pedang yang suci sesegera mungkin. Setiap pedang dapat memperkuat pedang Sungai Luo sampai batas tertentu. 9 penguasa semesta baru saja tiba di sini. Mereka menunggu lama di sana. Kenapa binatang bertanduk emas tidak muncul? Aneh. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya, seorang master alam semesta dari aliansi cincin duri tiba dan memeriksa bintang asli, dan saat itulah mereka menemukan bahwa binatang bertanduk emas tidak lagi berada di bintang asli, yang membingungkan semua makhluk besar dari aliansi cincin duri, ketika mereka tidak tahu kemana binatang bertanduk emas pergi. Mereka harus mengakhiri rencana itu. Binatang bertanduk emas memiliki tubuh yang suci lebih dari 600 mil, yang mengandung energi berlebihan, bagi kebanyakan makhluk besar, dan mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Tapi Luo Feng memiliki tubuh samudra jauhnya, yang memiliki kekuatan ilahi yang tak terbayangkan.
Kekuatan yang diserapnya dalam sekejap, bisa menyamai kekuatan seluruh binatang bertanduk emas. Tubuh yang suci kembali ke asal-usul alam semesta, setelah kehancuran diri. Tubuh samudra jauh aku menyerap kekuatan ilahi dari asal mula lautan alam semesta, yang membutuhkan waktu jauh lebih sedikit daripada terbang ke portal. Luo Feng berdiri di depan istana dan memandang ke sungai seribu harta yang tak berujung. Dia tersenyum. Jika aliansi cincin duri membuat pengaturan, upaya mereka akan sia-sia. Tubuh samudra terpencil berdiri di ketinggian lebih dari 5.500 mil. Binatang bertanduk emas, sementara itu, berdiri lebih dari 600 mil tetapi memiliki jumlah energi yang sama, dengan yang dimiliki tubuh samudra jauh. Luo Feng bisa menggunakan tubuh samudra jauh sebagai kristal asal Dewa Api, dan meledakkannya tanpa merasakan penyesalan karena dia bisa memulihkannya dalam waktu singkat. Kekuatan suci yang terkandung dalam tubuh samudra jauh mungkin tidak sepersepuluhnya dari samudra jauh yang tak terbatas. Samudra, ini bukan karena binatang bertanduk emas aku kecil, itu karena samudra jauh tak terbatas milikku terlalu besar, Luo Feng berseru. Luar biasa memiliki samudra jauh tanpa batas. Tidak heran Laut 9 Keterasingan dari Master 9 Keterasingan, dapat menyaingi harta karun sejati yang tertinggi. Tubuh suci yang bisa menyaingi harta sejati yang tertinggi. Master 9 Keterpencilan tidak terkalahkan saat berada di dalam lautan 9 keterpencilan. Luo Feng belum mencapai kekuatan seperti itu, tapi samudra jauhnya yang tak terbatas memiliki potensi yang sama. Kehancuran diri di sana, pemulihan di sini, renung Luo Feng, dalam suasana hati yang baik. Pemimpin kota kekacauan primal mentransmisikan suaranya ke Luo Feng. Kemarilah, Luo Feng. Ya, guru. Luo Feng berbalik, memandang istana utama, dan berteleportasi di sana. Di dalam istana, kamu telah kembali dengan selamat, kata pemimpin kota kekacauan primal, tersenyum pada Luo Feng. Ya, kata Luo Feng, tersenyum. Untungnya, kamu muncul tepat waktu. Jika itu bukan karena kamu, aku akan berada dalam masalah yang lebih besar. Itu sebenarnya lebih mudah untuk ditangani daripada yang aku harapkan, kata pemimpin kota kekacauan primal. Fumo Master itu pasti akan berhadapan denganku, jika itu bukan untuk Master Bintang Api, bahkan jika aku menggunakan pemimpin kota kekacauan primal, untuk membawamu pergi, itu akan memakan waktu beberapa saat untuk mentransfermu ke portal pusaran air dengan kecepatan cahaya. Kami berhasil keluar dari sana tanpa drama nyata, tetapi mungkin ada akibatnya nanti. Luo Feng berkata, itu karena kamu dan Master Bintang Api ada di sana, sehingga para penguasa semesta dari aliansi teritorial utara, menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan. Ya, pemimpin kota kekacauan primal mengangguk dan berseru, juga, pedang suci dari pedang sungai Luo tidak begitu penting, jika itu adalah harta sejati tingkat atas. Fumo Master tidak akan mundur seperti itu, dia mungkin telah memanggil Tuan Semesta lain, yang mengarah ke pertumpahan darah tertentu. Luo Feng mengangguk, dia mengerti bahwa, harta sejati tingkat atas, sudah cukup untuk memicu perkelahian, di antara para penguasa semesta. Adapun harta sejati domain tingkat atas, mereka tidak muncul pada satu waktu pada bintang asli. Bagian paling berharga dari sungai pedang Luo adalah kompas itu, dan tanpa kompas, pedang yang suci mungkin tidak sama berharganya, dengan pedang harta karun sejati yang biasa. Namun, pedang yang suci sangat penting bagi aliansi cincin duri. Mereka memiliki kompas, dan pedang-pedang yang suci dapat meningkatkan kompas, dari level biasa ke level tingkat atas. Apa yang ingin kamu lakukan dengan pedang yang suci? Tanya pemimpin kota kekacauan primal, menatap Luo Feng. Kamu bisa mengambilnya untuk dirimu sendiri, atau kamu bisa memberikannya kepada ras kita dan mendapatkan poin kontribusi. Dengan poin kontribusi, kamu dapat membeli beberapa sumber daya yang kamu butuhkan, atau harta sejati yang kamu inginkan. Aku bersedia menyerahkannya kepada ras kita, kata Luo Feng dengan hormat. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Baik, lalu pergilah ke kota kekacauan primal sekarang, karena ini adalah tempat untuk menyumbangkan barang berharga untuk ras kita. Nilai kamu akan dinilai oleh sistem alam semesta virtual, dan itu akan memberi kamu poin kontribusi yang sesuai dengan nilainya. Sistem alam semesta virtual, Luo Feng bingung. Sistem alam semesta virtual adalah yang menentukan yang berharga, dan ini yang terbaik, kata pemimpin kota kekacauan primal. Selain itu, menggunakan alam semesta virtual adalah metode paling adil karena ini adalah sistem kecerdasan buatan tanpa bias, atau kepentingan pribadi.
Semua makhluk besar akan diyakinkan. Luo Feng mengangguk. Aku mengerti. Aku akan pergi ke kota kekacauan primal sekarang. Kesmu boleh pergi sekarang. Pada hari yang sama, Luo Feng tiba di markas perusahaan alam semesta virtual, dan memulai perjalanannya ke kota kekacauan primal dengan pesawat ruang angkasa. Di dalam pesawat ruang angkasa, sangat tidak nyaman, bisik para penumpang di pesawat ruang angkasa. Aliran waktu dalam kekacauan, itu memuakkan. Luo Feng sedang duduk di satu kamar, dan dia tertawa setelah mendengar keluhan itu. Dia juga merasa sakit ketika pergi ke kota kekacauan primal untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, alam semesta yang asli berbeda dari alam semesta yang utama, dan aliran waktu dalam kekacauan, di portal alam semesta yang menghubungkan keduanya. Banyak talenta yang ikut bersamanya pingsan di tanah. Sudah 100.000 tahun, seru Luo Feng. Dia masih anak-anak ketika dia pergi ke kota kekacauan primal untuk pertama kalinya, dan dia bahkan tidak bisa melewati tingkat pertama dari jembatan surgawi, dan bakat yang paling dihargai adalah bolan. Sekarang, setelah berpetualang di dunia sungai darah dan gunung catatan iblis, setelah menjadi utusan khusus dari bagian Ganwu di alam semesta virtual, setelah ribuan tahun pelatihan di medan perang di luar domain dan neraka es, setelah meditasi di sekolah dewa leluhur, setelah berkelana melalui 9 ruang keterpencilan, dan setelah 50.000 tahun berkelana di alam semesta, ia akhirnya menjadi abadi. Setelah 100.000 tahun, ia tidak lagi menganggap kesatria Si Huo sebagai pesaingnya. Bahkan jika itu adalah Master Semesta, dia bertarung dengan pemimpin Istana Darah Qi, Kesatria Bei Feng, dan Kesatria Tianyang. Sudah 100.000 tahun, seharusnya ada banyak pertempuran antara bakat. Ada 2 pertempuran setiap 10.000 tahun, pikir Luo Feng. Aku tidak terlalu memperhatikan. Tuan Luo Feng, kami telah tiba di kota kekacauan primal, kata kapten pesawat ruang angkasa dengan hormat. Oke, kata Luo Feng. Pikirannya kembali ke kenyataan. Dia melirik kapten yang terhormat, mengangguk, dan berjalan keluar. Luo Feng berjalan melintasi lorong dengan kapten kaisar yang abadi, dengan awak yang abadi dan kru penguasa sektor berdiri di sisinya. Dia melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa sebelum penumpang lain keluar. Mereka semua berbisik, siapa dia, bahkan kapten sangat menghormatinya. Mungkin seorang ksatria semesta, luar biasa. Lihat, bahkan resepsionis dari pemimpin kota kekacauan primal memberi hormat padanya. Di antara para penumpang yang membahas masalah ini dengan suara rendah, beberapa dari mereka adalah budak dari pemimpin kota kekacauan primal, dan beberapa dari mereka adalah pejuang tingkat alam semesta, penguasa domain, dan penguasa sektor. Lebih dari setengah dari mereka datang ke kota kekacauan primal sejak awal, dan bagi mereka, para ksatria alam semesta sudah menjadi makhluk tertinggi di alam semesta. Luo Feng tiba di istana pemimpin kota. Tuan, Luo Feng. Banyak penjaga dan pelayan mengenali Luo Feng. Mereka semua tahu bahwa Luo Feng telah membunuh Kaisar Cermin Kulit, dan bahwa istananya berada di lereng Gunung Pulau Guntur, dan dia memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan Dewan Tertinggi. Mereka semua sangat menghormati dia. Luo Feng telah mempelajari prosedur menyumbangkan barang berharga sebelum datang. Lokasi itu berada di sisi istana, dan ia perlu mengajukan aplikasi untuk menyumbangkan barang-barang berharga. Istana samping ditutup secara umum, dan akan terbuka secara otomatis setelah aplikasi dan pemohon tiba di sana. Luo Feng membaca harga barang-barang berharga. Harga pedang harta sejati senior berkisar, dari 8 poin harta sejati hingga 30 poin harta sejati. Harga armor harta sejati senior berkisar dari 12 poin harta karun sampai 60 poin harta karun sejati. Adapun jenis domain senior harta karun sejati, Luo Feng hanya bisa melihat yang termurah, yang bernilai 180 poin harta karun sejati. Luo Feng bahkan tidak repot membaca yang lain. Di antara harta sejati senior, senjata tempur jarak dekat adalah yang termurah, dan harta sejati untuk bertahan hidup relatif lebih mahal. Jenis istana terbang, tipe jiwa, dan harta jenis domain adalah yang paling berharga. Aku akan memeriksa harta karun yang biasa, kata Luo Feng, menggelengkan kepalanya. Aku punya peta bintang, sayap siwu, dan armor angkatan. Aku tidak membutuhkan senjata tempur jarak dekat senior, senjata kekuatan spiritual, dan baju besi. Dia mulai membaca tentang harta sejati yang biasa. Mereka lebih murah, seperti yang diharapkan. Rata-rata, mereka 1/10 dari harga harta sejati senior, dan jumlahnya jauh lebih tinggi.
Dia curiga mereka telah disumbangkan oleh Master Semesta yang tidak membutuhkannya lagi. Sangat murah, mereka sangat murah. Ucap Luo Feng terus berseru. Namun, dia bingung ketika dia melihat harta jenis istana terbang, tipe jiwa, dan harta tipe domain harta untuk pertukaran. Harga harta sejati jenis istana terbang biasa berkisar antara 18 hingga 80 poin harta sejati. Harga harta sejati jenis jiwa biasa berkisar antara 36 hingga 120 poin harta. Harga dari harta karun biasa jenis domain biasa berkisar antara 16 hingga 80 poin harta sejati. Di sisi lain, ini mahal, gumam Luo Feng, menyadari ia tidak bisa membeli salah satu dari mereka dengan 12 poin harta karunnya yang sangat kecil. Harta jenis domain biasa termurah bernilai 16 poin harta karun sejati, dan ada 13 di antaranya pada harga ini. Luo Feng membacanya dengan cermat dan dengan cepat memusatkan perhatian pada jenis harta karun sejati, yang bernama Sungai Sembilan Harimau. Sungai Sembilan Harimau, itu adalah tipe domain biasa dari harta karun sejati, kategori logam, dan dibutuhkan 16 poin harta karun sejati. Fakta bahwa itu termasuk dalam kategori logam, adalah yang menarik perhatian Luo Feng. Dia berkata, detail Sungai Sembilan Harimau. Sebuah pemandangan muncul di langit, dan sebuah sungai dengan air keemasan mengalir ke segala arah. Di dalam sungai emas hidup 9 binatang buas aneh dengan sisik, kepala harimau, dan tubuh serta ekor naga. 9 binatang aneh tampak tidak jelas dan bermain-main di sungai. Sungai Sembilan Harimau adalah jenis domain harta karun sejati, dan ia memiliki kekuatan penindasan dan kekuatan yang besar, katanya dengan suara lembut. Jika musuh relatif lemah, itu dapat memusnahkan mereka secara instan. Itu adalah jenis domain harta karun sejati dari kategori logam. Pejuang abadi, yang ketika menjadi abadi di bawah hukum emas dapat menggunakannya. Bersama dengan domain hukum emas dan domain harta karun sejati, kekuatannya bisa berlipat ganda. Jika seseorang menjadi ksatria alam semesta di bawah hukum antariksa, ia juga dapat menggabungkan domain hukum antariksa dengan domain harta karun sejati, karena hukum antariksa mengalahkan emas, kayu, air, api, dan hukum tanah. Mereka yang berlatih ruang waktu tidak cocok untuk Sungai Sembilan Harimau. Luo Feng mengangguk puas setelah membaca semua informasi. Dia sudah relatif puas dengan cermin aurora benang emas, yang dapat secara efektif menekan ksatria alam semesta senior, pada bintang-bintang asli, dan juga dapat mempengaruhi Master Semesta. Bagaimanapun, itulah bagaimana Luo Feng dengan mudah selamat dari perjumpaannya dengan Master Istana Darah Qi dan Ksatria Bei Feng. Namun, dia tidak cukup puas dengan itu. Kekuatan menahan itu tidak cukup kuat. Luo Feng membaca harga barang-barang berharga. Harga pedang harta sejati senior berkisar, dari 8 poin harta sejati hingga 30 poin harta sejati. Harga armor harta sejati senior berkisar dari 12 poin harta karun sampai 60 poin harta karun sejati. Adapun jenis domain senior harta karun sejati, Luo Feng hanya bisa melihat yang termurah, yang bernilai 180 poin harta karun sejati. Luo Feng bahkan tidak repot membaca yang lain. Di antara harta sejati senior, senjata tempur jarak dekat adalah yang termurah, dan harta sejati untuk bertahan hidup relatif lebih mahal. Jenis istana terbang, tipe jiwa, dan harta jenis domain adalah yang paling berharga. Aku akan memeriksa harta karun yang biasa, kata Luo Feng, menggelengkan kepalanya. Aku punya peta bintang, sayap siwu, dan armor angkatan. Aku tidak membutuhkan senjata tempur jarak dekat senior, senjata kekuatan spiritual, dan baju besi. Dia mulai membaca tentang harta sejati yang biasa. Mereka lebih murah, seperti yang diharapkan. Rata-rata, mereka 1/10 dari harga harta sejati senior, dan jumlahnya jauh lebih tinggi. Dia curiga mereka telah disumbangkan oleh Master Semesta yang tidak membutuhkannya lagi. Sangat murah, mereka sangat murah. Ucap Luo Feng terus berseru. Namun, dia bingung ketika dia melihat harta jenis istana terbang, tipe jiwa, dan harta tipe domain harta untuk pertukaran. Harga harta sejati jenis istana terbang biasa berkisar antara 18 hingga 80 poin harta sejati. Harga harta sejati jenis jiwa biasa berkisar antara 36 hingga 120 poin harta. Harga dari harta karun biasa jenis domain biasa berkisar antara 16 hingga 80 poin harta sejati. Di sisi lain, ini mahal, gumam Luo Feng, menyadari ia tidak bisa membeli salah satu dari mereka dengan 12 poin harta karunnya yang sangat kecil.
Harta jenis domain biasa termurah bernilai 16 poin harta karun sejati, dan ada 13 di antaranya pada harga ini. Luo Feng membacanya dengan cermat dan dengan cepat memusatkan perhatian pada jenis harta karun sejati, yang bernama Sungai 9 Harimau. Sungai 9 Harimau, itu adalah tipe domain biasa dari harta karun sejati, kategori logam, dan dibutuhkan 16 poin harta karun sejati. Fakta bahwa itu termasuk dalam kategori logam, adalah yang menarik perhatian Luo Feng. Dia berkata, detail Sungai 9 Harimau. Sebuah pemandangan muncul di langit, dan sebuah sungai dengan air keemasan mengalir ke segala arah. Di dalam sungai emas hidup 9 binatang buas aneh dengan sisik, kepala harimau, dan tubuh serta ekor naga. 9 binatang aneh tampak tidak jelas dan bermain-main di sungai. Sungai 9 Harimau adalah jenis domain harta karun sejati, dan ia memiliki kekuatan penindasan dan kekuatan yang besar, katanya dengan suara lembut. Jika musuh relatif lemah, itu dapat memusnahkan mereka secara instan. Itu adalah jenis domain harta karun sejati dari kategori logam. Pejuang abadi, yang ketika menjadi abadi di bawah hukum emas dapat menggunakannya. Bersama dengan domain hukum emas dan domain harta karun sejati, kekuatannya bisa berlipat ganda. Jika seseorang menjadi ksatria alam semesta di bawah hukum antariksa, ia juga dapat menggabungkan domain hukum antariksa dengan domain harta karun sejati, karena hukum antariksa mengalahkan emas, kayu, air, api, dan hukum tanah. Mereka yang berlatih ruang waktu tidak cocok untuk Sungai 9 Harimau. Luo Feng mengangguk puas setelah membaca semua informasi. Dia sudah relatif puas dengan cermin aurora benang emas, yang dapat secara efektif menekan ksatria alam semesta senior, pada bintang-bintang asli, dan juga dapat mempengaruhi master semesta. Bagaimanapun, itulah bagaimana Luo Feng dengan mudah selamat dari perjumpaannya dengan master istana darah Qi dan ksatria Bei Feng. Namun, dia tidak cukup puas dengan itu. Kekuatan menahan itu tidak cukup kuat. Ketika sampai pada mereka yang berbakat melarikan diri, seperti ksatria Tianyang, cermin aurora benang emas akan dianggap tidak berguna. Pejuang seperti itu hanya bisa menggunakan harta karun sejati, untuk melarikan diri. Andai saja aku memiliki jenis domain yang lebih kuat, harta sejati, pikir Luo Feng. Bahkan ksatria Tian yang memiliki pemahaman hukum yang lebih baik daripada aku, dan bahkan jika dia memiliki sayap harta karun sejati, dia tidak akan bisa lolos. Tapi aku bisa lepas dari bahaya dengan jenis harta karun sejati. 9 Sungai Harimau, bisik Luo Feng, berkonsentrasi pada itu. Sayangnya, diperlukan 16 poin harta karun sejati. Tidak masalah, kata Luo Feng, mengepalkan giginya. Aku butuh barang berharga yang lebih baik. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah kubus rubik muncul di telapak tangannya. Dia menaruh kubus di piring batu. Utas Cian keluar dari piring dan mengelilingi kubus itu, dan suara yang sama berkata, harta jenis segel, yang bernilai 22 harta sejati. Luo Feng, apakah kamu bersedia berkontribusi yang berharga ini untuk ras kita? Hanya 22 poin harta sejati. Luo menggelengkan kepalanya. Tidak, kubus itu terbang kembali ke Luo Feng. Aku akan mencoba yang lain, pikirnya. Luo Feng mencoba satu harta demi satu, menguji untuk melihat berapa banyak poin kontribusi yang bisa dia dapatkan. Dia terkejut menemukan bahwa jam ungu bernilai 89 poin harta karun, sedangkan bintang segel hanya bernilai 30. Kapak hijau yang diberikan mata perak padanya di neraka es hanya bernilai 3 poin harta jenis segel semuanya relatif lebih berharga, tapi jam ungu itu mengejutkan Luo Feng. Cakar yang menelan bernilai 1200 poin harta karun. Luo Feng menggelengkan kepalanya, tapi itu tidak cukup. Selanjutnya, aku akan mencoba keduanya. Luo Feng melambaikan tangannya, dan kapal galaksi kuno muncul di tangan kirinya sementara cermin aurora benang emas muncul di sebelah kanannya. Tuan Anggur, bisik Luo Feng. Rencanaku adalah membuat galaksi perahu kuno yang kamu tinggalkan di tanah berharga terkenal di seluruh alam semesta, tapi aku mungkin tidak cukup beruntung untuk memiliki kesempatan itu. Aku akan berkontribusi galaksi perahu kuno ini ke ras aku, dan jika tidak ada makhluk besar yang menukarnya di masa depan, aku akan mendapatkannya kembali. Jika tidak, maka mungkin itu tidak ditakdirkan untuk menjadi milikku. Sebagai soal fakta, Luo Feng mencintai galaksi bot kuno. Kalau tidak, dia tidak akan memberinya nama galaksi di tempat pertama. Namun,
Di jalan untuk menjadi makhluk yang hebat, dia tidak bisa mengorbankan kesempatannya di harta sejati yang penting hanya karena sesuatu yang dia inginkan. Adapun cermin aurora benang emas, tidak ada gunanya jika aku memiliki sungai 9 harimau. Luo Feng meletakkan cermin aurora benang emas di piring batu. Itu adalah harta jenis domain, yang bernilai 2,3 poin harta sejati. Galaksi kapal kuno, harta karun tipe istana terbang, bernilai 3,6 poin harta sejati. Kapal galaksi kuno lebih mahal daripada cermin aurora benang emas. Luo Feng tertawa. Apakah itu karena sebelumnya digunakan oleh makhluk tertinggi? Tanpa ragu, itu benar. Meskipun ia memiliki beberapa harta, dan beberapa menetapkan harta, semuanya jauh lebih murah. Dia mungkin perlu memberikan ratusan dari mereka, untuk mendapatkan hanya satu harta sejati yang biasa. Harta karun tingkat atas istana terbang, bernilai 3,6 harta sejati, kata suara lembut itu. Apakah kamu bersedia berkontribusi untuk ras? Luo Feng mengangguk. Ya, benar, katanya. Tipe harta karun tingkat atas, lanjut suara itu, bernilai 2,3 poin harta sejati. Apakah kamu bersedia berkontribusi untuk ras? Ya, kata Luo Feng. 9 sungai harimau, harga, 16 poin harta karun sejati. Apakah kamu ingin menukarnya, Luo Feng? Luo Feng tidak ragu-ragu sedikitpun. Ya, piring itu perlahan-lahan terbuka hingga menunjukkan portal yang mengarah ke jurang. Kemudian sebuah benda berharga keluar. Itu adalah patung emas seukuran kepalan tangan, dari seekor binatang aneh dengan kepala dan tubuh harimau, serta ekor naga. Patung itu terbang ke arah Luo Feng, yang mengambilnya di tangannya. 9 sungai harimau adalah milikku sekarang. Luo Feng menembusnya dengan jejak kekuatan ilahi dan menyegel jejak hidupnya di dalamnya. Patung itu dengan cepat bergabung ke telapak tangannya, dan sebuah gambar muncul di telapak tangannya. Galaksi kapal kuno, katanya. Dia menatap layar dan memilih harta karun tipe istana terbang. Harta jenis istana terbang bernama perahu hantu naga perak baru saja muncul. Itu tersedia dengan harga 4 poin harta karun sejati, jelas lebih tinggi dari yang diberikan Luo Feng untuk itu. Dia sekarang akhirnya mengerti, apa yang sebenarnya dimaksud dengan berkontribusi. Makhluk-makhluk besar memasok barang-barang berharga dengan harga lebih rendah, dan ras kemudian menjualnya kepada makhluk-makhluk besar lainnya dengan nilai sebenarnya. Perlombaan dengan demikian dapat memperoleh banyak barang berharga, yang digunakan untuk mengolah anggota yang lebih lemah. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.